Oke, Anda percaya Injil firman Allah? Percaya. Dan itu sudah dirubah-rubah? Sudah dirubah-rubah. Padahal ayat Quran mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa merubah firman Allah. Itu Al-Quran. Buset. Jadi Injil bukan firman Allah. Jadi Injil bukan firman Allah. Dengarkan. Kalau ada orang Muslim yang bisa membantah argumen saya akan mualaf. Dari perdebatan ini kita akan melihat bahwa lawan debat Bang Edi saat ini boleh disebut sebagai representasi atau cerminan daripada kompetensi dan kemampuan atau karakter daripada semua polemikus yang ada di Indonesia sekarang ini. Suka berdebat, merasa sok pintar, tapi faktanya mereka tidak bisa membangun argumentasinya dengan data-data dan dengan penalaran yang logis. Sebelum kita lebih jauh menanggapi, alangkah baiknya kita simak dulu perdebatan selengkapnya. Selamat menyimak. Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Iya, salah satunya Injil. Kitab, ya. Apakah kitab Injil itu adalah Injil yang asli, yang tidak ditulis atau diperbaharui oleh manusia? Sebab mana ayatnya? Sebab Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu tidak ada. Bang, jangan bahas yang lain. Sedikit pun hatta satu. Bang, dan fokus. Al-Quran mampu menjelaskan ini nggak fokus yang nih. ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di dalam tubuh kita. Ya? Oke, Al-Quran mampu menjelaskan semuanya. Ya. Berarti nggak perlu hadis. Nggak perlu. Coba kita bisa. Sebentar. Saya tanya dulu. Berarti umat Muslim tidak memperoleh hadis. Nih ya. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Anda bilang Quran bisa menjelaskan semuanya. Berarti umat Muslim tidak perlu hadis. Udah, Anda tanya sama Nah, kan berbelit-belit lagi deh teman-teman. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang berbelit-belit. Lagi Anda termasuk orang yang pelawak. Anda berbelit-belit, Bos. Bang, Anda barusan bilang cukup beriman kepada Quran, sanggup menjelaskan semuanya. Statement kamu, Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Masalahnya kitab atau kitab yang diturunkan yang mana? Karena berbeda kitab ketika diturunkan oleh Allah dengan versi Injil. Oke, tunjukkan dalilnya. Perubahannya. Tunjukkan dalilnya bahwa Injil yang ada sekarang itu bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Mana ayatnya dalam Quran? Saya buka ya, data. Kita berbicara by data ya, oke? Silakan. Kita lihat kebotolan orang ini. Saya tantang kalian menunjukkan ayat yang mengatakan bahwa kitab Injil yang ada sekarang ini bukanlah kitab Injil yang diturunkan oleh Allah. Mana? Loh, kok konteksnya beda? Loh, Anda kan ingin membuat sebuah argumen bahwasanya Injil sudah tidak ada lagi, betul? Sudah tidak ada lagi. Oke, mana ayat Al-Quran yang bilang bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada lagi? Mana? Loh, Anda setiap membuat statement saya tagih dalilnya. Dalilnya ada di mana? Kacau. Hei, Anda yang kacau, gimana sih? Bolak-balikin kata-kata. Saya nggak bolak-balikin kata-kata. Anda bilang bahwasanya kitab Injil sudah tidak ada lagi. Saya minta dalilnya. Mana ayat Quran yang bilang bahwa kitab Injil tidak ada lagi? Kacau. Kok kacau? Saya tadi tanya sama viewer ya, tanya sama viewer. Fit, dia bilang apa, Fit? Coba, Fit, aku jangan salah. Saya sebutkan tadi kitab yang diturunkan atau yang harus diimani oleh Islam, kitab-kitab dahulu ya sebelum adanya perubahan. Mana ayat, mana dalilnya? Ini Anda di situ Baik. Fit, bisa nggak Fit tampilkan ayat tidak ada seorang pun yang mampu merubah firman Allah. Coba Fit, tampilkan ayatnya dalam Quran. Ya, bentar. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi tidak ada seorang pun yang sanggup merubah-rubah firman Allah. Anda sepakat? Sepakat. Oke, apakah Injil bukan firman Allah? Firman Allah. Ada percaya bahwa firman Allah tidak dirubah-rubah? Yang mana? Waduh. Anda bilang kitab Injil sudah dirubah-rubah. Itu sudah dirubah-rubah. Kitab Injil sudah dirubah-rubah. Untuk yang sekarang. Oke, Anda percaya Injil firman Allah? Percaya. Dan itu sudah dirubah-rubah? Sudah dirubah-rubah. Padahal ayat Quran mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa merubah firman Allah. Itu Al-Quran. Buset.
buset. Jadi Injil bukan firman Allah. Jadi Injil bukan firman Allah. Hancur ini orang. Enggak, Injil firman Allah enggak? Enggak, saya Sebentar, saya tanya, Injil firman Allah enggak? Saya tanya, Injil firman Allah enggak? Injil firman Allah. Bisa dirubah-rubah? Hmm. Nih ya. Anda dengerin dulu ya. Yang tidak mampu dirubah-rubah oleh manusia itu apa? Bukan Injil, bukan yang lain, tapi Al-Quran. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa hanya Al-Quran yang nggak bisa dirubah, sedangkan firman yang lain bisa dirubah? Saya tunjukkan datanya ya. Silakan. Luar biasa ya Anda ini ya, baca Aduh, Quran baru botol kemarin ini. sore Botol. ingin menantang orang yang telah membaca Al-Quran 13 tahun. Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Anda kurang belajarnya. Minimal 20 tahun Anda paham hanya Ini waktu sedang berjalan, saya masih terus belajar. Tapi setidak-tidaknya saya sudah 13 tahun, Anda baru 6 bulan. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat kalau begini caranya. Mana datanya, mana? Saya Herman, pemirsa dengan mereka ini. Sangat-sangat Herman, saya Hermannya. Bagaimanakah mungkin? Waduh, makasih Bang, makasih. Nggak kelihatan namanya, makasih. Jadi begini ya Bang ya. Quran itu sudah tertulis di dalam ayat surat Ali Imran ayat yang ke-7. Hanya ada yang muhkamat dan mutasabihat. Ya, yang muhkamat itu artinya jelas, yang mutasabihat itu artinya tidak jelas, dan tidak jelas itu hanya Allah yang mengerti takwilnya. Tapi Anda mencari-cari takwil dari ayat-ayat yang mutasabihat dengan menjuru mempercayai kitab Jalalain, kitab Ibnu Katsir. Di mana verifikasinya bahwa kitab Jalalain itu benar, kitab Ibnu Katsir itu benar? Mana verifikasi dari Quran? Al-An'am 115. Ini saya bacakan ya. Al-An'am 115. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kurung Al-Quran dengan dalam kurung mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak ada dalam kurung seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Deh ya, itu ya. Udah kan? Saya Al-An'am minta 115. saya minta datanya ya. Kalau memang itu betul ayat yang diturun Injil yang sekarang itu versi asli yang tidak dirubah-rubah. Loh, justru tugas Anda membuktikan aslinya. Gimana sih ini orang ini aneh loh. Kalau Anda menuduh barang orang itu palsu, Anda bawa yang asli. Aduh, gimana sih? Masa saya mau menunjukkan bahwa barang saya ini asli? Kalau barang saya asli, saya nggak usah tunjukkan. Anda tunjukkan yang palsunya. Yang aslinya mana kalau barang saya palsu? Yaudah, balik pertanyaan, apakah itu asli? Loh, justru karena Anda tidak mampu menunjukkan aslinya, membuktikan bahwa Injil yang ada di saya itu asli bin original. Asli bin original. Berarti tidak asli dan tidak original. Loh, buset ini orang. Bang, kami punya Injil. Sudah? Ya. Sudah? Botol. Anda tuduh Injil yang ada pada kami palsu, betul? Ya. Mana aslinya? Saya nggak nuduh loh. Coba buktikan kata-kata saya nuduh. Karena Anda bilang palsu. Saya tanya tadi, Bang, Anda percaya bahwa Injil yang ada di tangan saya palsu? Anda percaya? Jawab dong. Saya tidak percaya. Oke, Anda tidak percaya bahwa Injil kami asli. Sekarang saya tanya, mana Injil yang asli? Saya minta bukti dulu kalau Injil ini asli. Buset. Ini sama kayak gini loh, dengar. Anda datang ke pengadilan, sertifikatmu palsu, sertifikat rumahmu palsu. Anda nggak bawa sertifikat yang asli, Anda ngelawak dengan mengatakan punya orang palsu. Anda nggak bisa bawa barang aslinya. Kalau saya menuduh orang, kamu punya sertifikat palsu. Saya bawa sertifikat asli. Ini Pak Hakim, barang aslinya nih. Ini barang asli sertifikat yang sebenarnya. Yang punya dia palsu. Ini bukti-buktinya kalau ini asli. Itu baru diskusi. Anda diskusi menuduh barang orang palsu, Anda tidak bisa bawa aslinya. Sungguh Anda termasuk pelawak. Sebentar, penuntut umum, sebentar. Sebentar, saya sedang bacakan ini. Pakai logis, Bang, pakai logis. Begini. Kita berdebat di pengadilan. Dengarkan, kita berdebat di pengadilan. Pak Hakim, BBKB dia palsu, Pak Hakim. Wahai penggugat, mana yang aslinya penggugat? Nggak ada, Pak Hakim. Anda ngelawak, Anda langsung ditendang sama Pak Hakim. Gugatan Anda gugur, jatuh ke kuburan. Gugatan Anda itu, aduh.
Iya, nggak bisa. Anda mau menggugat punya orang palsu, Nggak bisa. Anda nggak bisa tunjukkan aslinya. Ini Anda sungguh pelawak yang asli ngelawak. Logika lawan logika, bos. Ilmiah lawan ilmiah, bos. Loh, Anda ini ngelawaknya sudah luar biasa. Anda cocok jadi stand up komedian. Bagaimana mungkin Anda tuduh barang saya palsu, Anda nggak bisa menunjukkan aslinya. Kacau, kacau. Logika. Sungguh kacau, Anda luar biasa. Luar biasa Anda kacaunya. Saya tantang Anda duduk debat di apa namanya, dipublikasikan mau dimanapun. Tentukan kapan? Anda saja udah babak belur begini, Anda sungguh nekat. Saya DM, Anda saya DM ya. Anda saya DM. Ujungnya kok lari-lari sih? Anda saya DM karena debat ilmiah seperti ini nggak bisa di ruang publik seperti ini, ya. Terus di mana harus bersembunyi biar bisa diamankan, dihalalkan gitu. Nanti kau bilang darah halal, halal darah. Waduh repot, nanti saya repot. Kacau. Nih banyak saksinya, tinggal Anda tentukan di mana kita debat ilmiah. Silahkan. Anda seperti ini aja sudah. Anda seperti ini aja udah babak belur. DM Anda. Tolong coba, kalau coba bisa nggak Adi Hidayat atau Abdul Somad bisa nggak? Bisa saya. Silakan kapan atur waktunya. Oke, saya DM Anda ya. Ya, temanya ini kenapa kalian disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Ini saksi semuanya ya, saksi semuanya. Aduh, di sini saja Anda sudah babak belur. Anda mau Kalau Anda kabur, nih banyak saksi semuanya ya. Saya Anda sekarang. Selama tidak ada darah halal, selama tidak ada saya siap. Ya, oke, saya ya. Tapi ingat ya, jangan ada kata-kata kafir, darah halal. Repot kalau kayak gitu. Bisa, bos. Logi ilmiah dibantah oleh ilmiah. Ini Anda. Loh, saya gunakan argumenmu. Islam berstatement, ketika ada orang Islam berstatement ilmiah, Anda bantah dengan logika. Selalu seperti itu. Loh, justru saya menggunakan logika berpikirmu loh. Saya bukan sekali dua kali lihat debat Anda, debat receh Anda ini bukan sekali dua kali. No, dibilang debat receh, padahal dia sungguh-sungguh koin sen, malah sen Anda tuh, bukan receh lagi, sen, tahu nggak? Bang, dengerin bang, ya, Anda mempunyai standar beriman kepada Injil, tidak perlu Injil dijadikan pedoman, betul? Sekarang Anda beriman kepada Quran atau tidak? Anda bilang betul. Lalu kenapa Anda jadikan Quran sebagai pedoman? Saya tanya sama Anda, perbedaan pedoman sama iman itu apa? Waduh, ini orang lari kemana-mana. Kok lari kemana-mana? Pedoman itu artinya Anda jadikan itu sebagai acuan, sebagai tolak ukur. Waduh, kemana dia, Fit? Kabur. Nggak ada nurunin, mental sendiri dia. Mungkin gara-gara kena ini. Ya, jadi saudara-saudara sendiri telah menyaksikannya bagaimana logika, bagaimana pola pikir dari para polemikus ini. Sangat-sangat tidak konsisten dengan statement-statement mereka. Baru saja ia membenarkan sesuatu, namun ketika dikonfirmasi langsung dimentahkan kembali. Benar-benar botol yang sejati. Benar-benar kebodohan yang dibanggakan. Itulah mereka ya, para polemikus-polemikus ini. Ya. Jadi mereka ini benar-benar hanya mengimani sesuatu dalam tanda kutip, ya sesuatu yang menguntungkan bagi mereka ya. Tapi ketika sesuatu itu merugikan, ya ditempatkan itu sebagai sesuatu yang palsu, sudah diubah, doif dan sebagainya. Tapi itulah ciri khas daripada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selalu juga mereka menghidupkan doktrin bahwa kitab mereka itu adalah kitab yang sempurna dan tidak pernah dirubah dari zaman ke zaman. Sebagai akhir dari video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana sejarah proses editing kitab Q itu untuk meluluhlantahkan klaim mereka bahwa kitab mereka itu tidak pernah dirubah. Mereka menuduh Injil itu telah diubah, walaupun faktanya mereka tidak bisa menunjukkan proses sejarah dan aspek-aspek apa yang dirubah. Sementara nyata di depan mereka bahwa ada histori, ada sejarah proses editing dari kitab Q mereka. Inisiatif dari Khalifah kelima dari Bani Umayyah
namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Abdul Malik bin Marwan ini ketika dia membentuk komite, salah seorang anggota komite Abdul Malik bin Marwan itu bernama Ubaidullah bin Ziyad. Ya, Ubaidullah bin Ziyad. Nah, kalau Anda baca Kitabul Masahif, Ubaidullah bin Ziyad ini disebut menambah 2000 alif ke dalam Quran. Zada alfain alifin. Itu bahasanya loh ya. Itu bukan bahasa. Zada alfain alifin. Dia menambah 2000 alif ke dalam Al-Quran. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada segmen kali ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, saya senang selalu men-share perdebatan para polemikus dengan para apologetik Kristen, tentu saja untuk mengedukasi kita semua, membuka cakrawala pemikiran kita semua, agar kita hidup beragama ini bukan hanya hidup dari perkataan-perkataan orang lain, doktrin-doktrin yang sudah kita terima sejak dari kecil, tapi kita hidup benar-benar berdasarkan pada pengkajian-pengkajian yang mendalam dan jujur serta terbuka. Saya David Saguna undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangan, tanggalkan komentar pada kolom komentar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan Tuhan memberkati.